Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi. para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Bincang Kesehatan yang selalu tayang di akhir pekan. Hari ini kita akan bahas tentang penyakit yang kayaknya agak tabu dibicarakan oleh masyarakat, tapi penting untuk kita bahas. Nah, penyakit itu adalah penyakit wasir atau penyakit ambeien. Nah, apakah penanganan penyakit ambeien atau wasir ini selalu dengan operasi atau bedah? Apakah ada alternatif lain yang bisa kita share di sini? Ya, mari kita dengarkan. Kami telah mengundang dokter spesialis bedah, yaitu Dr. Heri Raharjo, spesialis bedah. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Geraha Tribun. Terima kasih Mbak Lisma. Ya, Dr. Heri adalah dokter spesialis bedah yang biasa praktik di Rumah Sakit Siti Fatimah, kemudian juga di Rumah Sakit Sriwijaya dan Rumah Sakit Bunda. Dr. Heri juga adalah anggota dari Ikatan Dokter Indonesia cabang Palembang, gitu ya, Dok ya? Ya, Dok, tadi udah disebutin bahwa penyakit ini rasa-rasanya tabu untuk dibicarakan karena ada rasa-rasa malu gitu ya, Dok ya. Tapi penting, Dok. Apa sebenarnya penyakit wasir ini, Dok? Ya, makasih Mbak Lisma. Sahabat sekalian, ya. Tribuners. Ya. Tribuners. Alhamdulillah kita bisa bertemu malam hari ini. Wasir atau orang kenal dengan ambeien, kalau bahasa kedokterannya itu hemoroid. Itu sebenarnya bukan tabu ya, orang malu kalau menyampaikannya kadang-kadang. Tapi sebenarnya kasusnya banyak. Jadi dia seperti gunung es. Di permukaan seolah-olah tidak ada, tapi ternyata banyak sebenarnya. Nah, ambeien, wasir atau hemoroid ini itu cuma ada dua macam sih. Ada yang di luar, kita sebut eksterna, ada yang di dalam, interna. Nah, kalau dia di luar itu biasanya benjolannya itu berada di dekat anus ya. Tapi kalau yang interna memang dari dalam. Nah, wasir ini atau hemoroid atau ambeien ini yang paling sering dikeluhkan itu pasien datang itu biasanya memang sudah pada derajat yang agak berat ya. Kronis gitu. Sudah ada keluhan yang berat baru datang biasanya. Tapi kalau di awal mereka masih jaim ya. Jaga image gitu. Keluhannya apa yang paling sering? Sebenarnya keluhan awal itu adalah adanya rasa tidak nyaman. Baik itu setelah buang air besar, BAB. Tidak nyaman sampai ada yang mulai agak meningkat dikit, BAB-nya berdarah. Netes dia. Darah segar. Jadi khasnya adalah darahnya segar ya, bukan darahnya hitam Bapak Ibu ya, Tribuners. Kemudian setelah itu ada yang lebih meningkat lagi derajatnya, biasanya bisa disertai benjolan. Nah ini yang kita sebut interna di dalam. Kalau grade 1, derajat 1 biasanya keluhannya cuma BAB berdarah saja, netes gitu, baik sedikit ataupun banyak. Nah, kalau ini dibiarkan lama-kelamaan orang kadang-kadang bisa sampai kekurangan darah, anemia, tiba-tiba pucat, lesu, bawaannya nggak semangat hidupnya gitu ya, seolah-olah orang nggak mau hidup lagi gitu ya, karena HB-nya turun. Karena tadi tiap buang air besar berdarah, nggak apa-apa gitu. Sampai mereka datang kadang-kadang ke IGD karena keluhannya lesu, pas diperiksa HB-nya rendah. Perlu tambah darah dulu, jadi kayak Dracula ya, minum darah ya. Nah kemudian derajat kedua itu biasanya disertai dengan benjolan. Bisa berdarah, bisa tidak, bisa disertai nyeri atau tidak. Tapi benjolannya khas, keluar masuk saat BAB. BAB keluar, selesai dia masuk sendiri. Nah derajat ketiga itu adalah benjolannya itu dia tidak bisa masuk sendiri. Dia harus didorong. Dibantu pakai tangan, dibantu pakai kaki, atau dibantu pakai... Derajat 3 itu, Dok? Itu udah derajat 3. Nah, yang paling berat adalah derajat 4. Ini biasanya benjolannya susah dimasukkan, nggak bisa lagi, kejepit. Ini yang biasanya kalau udah begini nih pasien pasti datang ke IGD. Ya, kenapa Pak? Kenapa Bu? Benjolan Dok nggak bisa masuk lagi. Itu yang paling sering pasien datang
dengan keluhan yang tadi benjolannya nggak bisa masuk lagi atau nyeri nggak sekali karena ketulungan ya, kejepit Dok. ya. Oke. Yo, kalau orang Palembang sih minta ampun ya, Hmm. minta ampun begitu. Apa tuh penyebab wasir, Dok? Ya, Tribuners, penyebab wasir ini banyak ya. Yang paling sering adalah memang kebiasaan. Kebiasaan itu diantaranya diet, kurang serat, ya, malas makan sayur. Dan kita lihat kan sekarang orang-orang dietnya udah aneh-aneh ya. Betul. Makanan-makanan yang kekinian tinggi protein, sehingga ya seratnya juga kurang, Ya. kandungan sayurnya juga kurang, buah-buahan juga kurang. Nah, itu yang paling berpengaruh ya. Kemudian juga konsumsi, apakah dia sifatnya daging ya, daging atau juga aktivitas yang duduk terlalu lama. Kemudian kalau kita lihat generasi sekarang ini, generasi HP. HP. Kalau udah duduk bisa berjam-jam. Generasi mager. Mager ya. Kadang-kadang diajak jalan juga nggak mau lagi. Mereka lebih khawatir kalau kekurangan kuota daripada kekurangan Betul, Dok. kesempatan. Nah, ini juga bisa menyebabkan, apalagi kalau workaholic, orang-orang yang kerjanya luar biasa gitu kan, duduk berjam-jam. Ini juga bisa mempengaruhi. Berarti bukan mitos ya, Dok, kalau duduk terlalu lama itu penyebab salah satunya? Ya, salah satu ya, bukan penyebab pasti. Orang yang duduk terlalu lama kan mengganggu sirkulasi darah di daerah anus ya, begitu. Oke. Ya, Dok, tadi kan disebutin ini seperti gunung es, kelihatannya tuh enggak, tapi ternyata ketika ini banyak yang menderita gitu kayak. Nah, itu seberapa umum sih penyakit ini, Dok, di masyarakat Indonesia? Banyak. Cuma yang ada di benak mereka itu pokoknya kalau ambeien itu pasti operasi. Itu yang mereka takut untuk berobat. Padahal Tribuners sekalian, kalau kita datang dalam kondisi yang masih awal nih, BAB darah saja, atau masih benjolannya masih bisa keluar masuk. Kalau itu kita terapi dengan baik, dietnya bagus, pola kebiasaan yang diperbaiki, olahraga, cukup serat buah sayur, itu akan sembuh dengan baik gitu. Dan tidak akan berlanjut menjadi derajat yang lebih berat. Kadang-kadang nggak perlu operasi, cukup perbaikan diet, makan, kebiasaan, pola hidup sehat, itu bisa baik gitu. Nah, mereka berpikirnya kan harus selalu operasi, dipotong, sakit. Apalagi cerita orang-orang dulu kan, sakitnya sampai nggak bisa kerja, nggak bisa beraktivitas. Akhirnya mereka takut. Padahal ada metode-metode lain, ya tidak harus dipotong. Ada metode terbaru yang ya salah satu istilahnya adalah ligasi, diikat. Dia dengan alat tertentu, hemoroidnya itu diikat dan dia nggak dipotong. Itu nanti dia akan lepas sendiri di waktu yang sudah mungkin sekitar 10 hari atau 14 hari. Mereka akan lepas sendiri dan pasien nyaman. Artinya nyerinya juga minimal gitu. Dengan catatan tadi belum stadium, bukan betul, belum ada stadium tinggi, ya masih awal ya, 1, 2 atau mungkin 3. Tapi kalau udah 4 kejepit yang besar sekali ya mau nggak mau tetap harus dilakukan tindakan operasi ya, dipotong, diikat. Itu sebenarnya usus besar yang turun gitu, Dok? Enggak, dia begini. Kalau kita tahu orang varises ya. Nah, itu varises sebenarnya di daerah anus. Tapi di daerah itu anus ya. Kalau jadi kita pelebaran di belakang betul, lutut, itu di daerah anus. Dia pelebaran pembuluh darahnya. Makanya kalau BAB-nya keras, kan itu kayak balon tuh. Kalau ditiup makin lama makin tipis, makin tipis. Kalau BAB-nya keras, mencederai, luka, pecah, berdarah. Tapi kalau BAB-nya nggak keras, biasa. Nah, satu lagi, pola buang air besar. Ini juga mempengaruhi. Kadang-kadang ada generasi sekarang ini yang BAB-nya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Karena tadi faktor diet juga. Faktor makanan. Juga, iya. Tapi kalau BAB-nya tiap hari atau sehari 2 kali, tentu BAB-nya tidak akan keras. Itu yang bagus memang sehari sekali gitu deh. Tiap minimal hari. Tiap hari lah. Tapi kalau bisa 2 kali. Atau ada orang tertentu yang setiap habis makan BAB. Nah itu biasanya tidak akan pernah keras BAB-nya. Ada yang begitu. Tinggal bagaimana pola kita. Ya tadi, Dok, yang tanpa operasi. Ini apa tadi, Dok, istilahnya? Ligasi. Diikat. Ya, itu
baru atau apa gimana, Dok? Metodenya udah lama Oh, sih, udah lama. udah di negara-negara barat juga udah lama dipakai itu. Cuma di tempat kita saja yang mungkin baru berkembang gitu ya, atau belum dikenal banyak orang. Ya. Gitu. Jadi modelnya adalah diikat. Diikat. Ada dua sekarang yang Ya, yang tren. Itu ada yang satu istilahnya pila, kemudian ada yang satu menggunakan alat namanya welsi. Dua jenis alat. Dia prinsipnya sama-sama mengikat, tapi beda di alatnya. Alatnya yang berbeda. Itu butuh, maksudnya masih masuk ruang operasi juga, Dok? Tapi Betul. enggak di gitu. Karena begini, karena kita butuh posisi ya. Pada posisi tertentu kita tidak bisa melakukan tindakan operasi. Maka di kamar operasi ada meja khusus, ada posisi khusus yang kita bisa melakukan tindakan itu. Karena kan kita ketika operasi ambil itu kan kita harus buka tuh daerah anus ya. Kalau saya sering menyebutnya ini daerah knalpot nih. Knalpotnya kalau nggak dibuka kita nggak bisa melakukan tindakan. Gitu. Kita harus reparasi, rekonstruksi segala macam lah istilahnya. Itu paling butuh lebih singkat daripada operasi, Dok. Betul. Persiapan juga tidak terlalu banyak. Kadang-kadang sebenarnya tindakan ligasi ini nggak perlu anestesi. Cuma untuk orang-orang tertentu tetap kita perlu pembiusan. Ya, karena dia ke bawah, Dok. Iya, pembiusan buat mereka yang stres, takut atau cemas, ya kita perlu tetap tindakan pembiusan. Kemudian tadi penyembuhannya tadi 10 hari ya, Dok? Biasanya rata-rata 10 hari sampai 14 hari yang diikat itu dia lepas sendiri. Lepas sendiri nggak perlu datang lagi ke nggak perlu datang lagi. Dan itu biasanya keluar bersamaan dengan saat buang air besar. Nggak ketahuan kalau bahasanya. Insya Allah nggak balik lagi, Dok ya? Insya Allah. Secara teori, ya, Dok, ya? Secara teori hemoroid atau ambeien yang sudah diikat itu kan 3 titik tuh secara teorinya. Kalau 3-tiganya udah kita terapi, udah kita ikat, udah sembuh, secara teori tidak akan kambuh lagi. Walaupun tadi pola hidupnya, gaya hidupnya masih kayak lama. Ya tetap ya, pola hidup harus diperbaiki. Mentang-mentang nggak balik lagi. Karena kan ambeien kan tidak hanya di luar, ada yang di dalam. Ya, bisa jadi mungkin bisa kambuh lagi di dalam, Dok ya, kalau pola hidupnya masih kayak biasa ya. Oke, Dok. Nah, apakah ini di cover BPJS, Dok, kalau yang liga apa tadi, Dok? Ligasi sama yang bedah tadi, Dok. Ya. Kalau setahu saya. Betul. Untuk rumah sakit tertentu, artinya kan rumah sakit kita ini masih ada kelas C, kelas B, kelas A. Untuk level rumah sakit tertentu itu di cover sama BPJS. Oh iya. Ya, tapi kalau untuk rumah sakit tipe tertentu juga ada sebagian yang belum bisa di cover. Karena memang alat ini sendiri ya berbayar ya biayanya. Untuk rumah sakit tertentu yang tipe B itu bisa tercover karena memang cukup bisa tercover oleh pembiayaan BPJS. Gantung ketersediaan tenaga dokter, ketersediaan alat dan tipe rumah sakit. Iya. Oke, Dok. Nah, kadang-kadang masyarakatnya juga suka mengobati herbal gitu, Dok. Betul. Itu secara apa? Teori atau secara kemanfaatan itu apakah itu bermanfaat, Dok? Ya, jadi obat-obat herbal ya mungkin ya. Ya, Tribuners gini, hemoroid atau ambeien itu kan seperti varises. Dia ada sumbatan di pembuluh darah di bagian atas ya di dalam perut gitu kan, sehingga menyebabkan aliran darahnya itu terhambat dan melebar. Nah, ada beberapa herbal atau obat atau makanan yang diyakini itu bisa membantu memperbaiki kondisi varises. Nah, itu makanya kadang-kadang ada orang yang masih memilih obat-obatan. Tapi tidak semua orang itu bisa memiliki dampak atau efek yang sama. Walaupun obatnya sama, tapi dampaknya bisa berbeda. Dan ini pun bermanfaat untuk hemoroid atau ambeien yang masih awal, derajat awal. Tapi kalau udah berat gitu ya sarannya tetap dilakukan tindakan pembedahan. Baik itu dipotong cara yang lama atau cara yang baru dengan ligasi tadi yang diikat saja, nggak perlu dipotong. Jadi kayak katanya ada daun ungu, kunyit itu, Dok. Itu untuk awal-awal mungkin bisa ya, Dok ya? Ya untuk awal gitu yang masih keluhannya
tidak nyaman atau kalau BAB berdarah sedikit, itu mungkin masih bermanfaat ya. Tapi kalau udah ada benjolan yang besar, yang cukup besar, yang mengganggu, ya sarannya silakan dikonsultasikan ke dokter bedah Anda. Oke dok, nah tadi sempat disinggung tentang duduk yang terlalu lama. Apalagi dok, misalnya mitos-mitos yang mungkin keliru atau juga mungkin ada benarnya supaya tidak terjadi wasir ini dok, selain gaya hidup ya dok ya? Gaya hidup, ya diyakini juga stres itu bisa mempengaruhi. Ternyata ya, Tribuners. Kondisi kehamilan pada ibu-ibu hamil itu kan dengan kehamilan yang besar itu juga kadang-kadang sebagiannya menimbulkan kekambuhan untuk ambeien atau hemoroid. Nah ini maka disarankan buat mereka yang punya kecenderungan hemoroidnya atau ambeiennya kambuh sebelum hamil segera melakukan pengobatan sehingga nanti ketika kehamilannya tidak disertai komplikasi dengan perdarahan akibat ambeien. Karena tidak sedikit kasusnya datang kita dikonsulkan oleh dokter kebidanan karena kehamilan disertai dengan perdarahan akibat ambeien atau hemoroid. Makin besar kehamilannya, makin besar juga tekanan di perutnya akhirnya menyebabkan ambeiennya kambuh. Kalau saya punya pengalaman setelah melahirkan dok, jadi saya anak yang ketiga yang saya tuh terasa sempat ke dokter karena keluar dok. Oh, itu waktu sudah setelah. Padahal saya itu sesar dok. Kenapa ya dok? Gaya hidup kali ya dok ya? Ya macam-macam kan. Makan yang nggak berserat. Bisa saja kambuhnya itu memang setelah pasca persalinan. Bisa ya dok. Bisa. Jadi heran betul. Jadi sakit dok. Makanya saya sampai datang waktu itu anak ketiga. Dan itu selalu terjadi. Nah, yang terakhir yang tiga ini yang sakitnya minta ampun. itu punya ini berarti dok ya, punya kecenderungan untuk penyakit ini dok ya. Kehamilan pertama mungkin dia belum ada keluhan. Kehamilan kedua dia sudah mulai. Nanti kehamilan berikutnya keluhan itu akan bertambah berat. Ya. Onsetnya mungkin dengan waktu kehamilan 1-2 ini menyebabkan pada kehamilan berikutnya ambeien itu baru akan muncul. Untungnya bisa ini lagi dok. Kembali lagi ya. Supaya itu bisa jadi ini ya kayak gunung es tadi ya dok. Betul. Bisa jadi kambuh lagi dok ya. Oke, ya. Nah dok, sekarang tentang pencegahan dok. Nah bagaimana sih saran dari dokter untuk mencegah supaya wasir ini ya jangan sampai menjadi penyakit yang nomor 1 lah di Indonesia gitu dok. Gimana dok? Ya, Tribuners begini. Jadi kita membutuhkan kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang baik itu kan tentu kita bisa beraktivitas sehari-hari tanpa ada keluhan, tanpa ada hambatan. Nah, sepertinya sederhana hemoroid, ambeien atau wasir ini. Tetapi kalau dia menyebabkan gangguan perdarahan, itu akan menyebabkan turunnya kualitas hidup. Nah, bagaimana agar kita bisa mencegah itu? Yang pertama adalah secara prinsip kembali ke pola hidup sehat. Pola hidup sehat seperti apa? Makanan. 4 sehat, 5 sempurna itu memang betul sebenarnya. Di situ kan ada sayur, buah. Nah, kita sekarang pola hidupnya orang cenderung yang instan. Pulang kantor udah kemalaman, lapar, apa yang dimakan, apa yang dicari? Instan. Mie instan kah? Apanya pokoknya yang instan aja. Jus gitu dok kan? Iya, padahal kalau kita membiasakan diri menyiapkan di rumah itu dengan buah-buahan atau sayur-sayuran, nah orang Bandung itu sehat-sehat. Kenapa? Karena mereka hobi makan sayur. Gitu. Makanya kita pernah dulu melakukan pendidikan di Taiwan atau di Vietnam gitu selama 1 bulan. Kita lihat kok kenapa usia mereka ini antara usia dengan penampilan itu berbeda jauh. Kita selalu salah antara 10 sampai 20 tahun menebak usia mereka. Ternyata kenapa? Karena memang sehari-hari mereka lebih banyak mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayur. Beda dengan kita. Ya, usia kita boros. Tampilannya dengan usia itu boros gitu. Makanya melalui kesempatan ini kami mengajak saya sendiri, keluarga dan kita semua kembali ke pola hidup sehat. Memperbanyak makan buah, memperbanyak makan sayur gitu ya. Kemudian olahraga dan jangan stres. Jangan stres. Yang stres ini yang agak sulit dok. Iya, kita nggak bisa menghindari. Dokter juga banyak yang stres.
Stres ketika tagihan datang, stres ketika banyak kebutuhan yang lain gitu. Tapi itu bisa ditangani. Bisa, bagaimana dengan pengendalian stres. Iya. Salah satu caranya apa? Bahagiakan diri tiap hari. Nggak perlu khawatir atau tidak perlu memikirkan apa yang sudah terjadi kemarin. Jangan khawatir apa yang akan terjadi besok. Nikmati saja hari ini. Hari ini, betul dok. Itu yang selalu saya coba diterapkan dalam kehidupan sekarang dok ya. Iya. Nah terakhir nih dok, mungkin dokter bisa lebih menegaskan tentang bagaimana menangani sakit wasir ini, kapan waktu yang tepat bila mengalami gejala wasir dan saran untuk pemeriksaannya dok. Ya, silakan, baik. Dok. Tribuners sekalian, jangan pernah malu kalau kita punya wasir. Segeralah berkonsultasi, memeriksakan diri, mulai saat ada keluhan yang paling ringan. Buang air besar tidak nyaman setelahnya, atau ada rasa sakit, atau ada rasa perih, periksakan. Apalagi kalau sudah mulai berdarah, periksakan. Ya. Apalagi kalau sudah mulai benjolan, jangan terlambat. Semakin dini, semakin awal kita melakukan pemeriksaan, kami sebagai dokter bedah, itu akan lebih mudah menangani wasir dan ambeien ini. Ya, kami juga walaupun kami dokter bedah, kami tidak berharap semua pasien datang, oh kami operasi, tidak. Selama masih bisa konservatif, obat-obatan, perbaikan diet, perbaikan pola hidup, itu jauh lebih baik dibandingkan tindakan pembedahan. Karena bagaimanapun tindakan pembedahan ini tetap akan ada punya dampaknya. Ya paling tidak selama melakukan tindakan pembedahan, apalagi yang sudah derajat berat, dia butuh waktu istirahat. Nah kalau misalkan nih ada seorang pasien yang aktivitasnya harian, mencari rezekinya harian, dia harus istirahat selama 1 minggu, 2 minggu. 2 minggu. Berapa kehilangan secara ekonomis kan? Nah, tapi kalau dia bisa melakukan pengobatan lebih awal, tidak perlu operasi, cukup diikat saja, masih bisa beraktivitas, mudah-mudahan tidak akan mengganggu kualitas hidup. Iya. Oke, Tribuners, terima kasih dok Baik, atas bincang kita hari ini, sangat bermanfaat untuk teman-teman Tribuners ya. Kalau ada keluhan-keluhan tentang wasir atau ambeien, biasanya anak muda ini juga sering kena nih dok ya, dan sampai orang dewasa. Nah ini kata dokter untuk selalu menjaga gaya hidup, pola makan yang baik, berolahraga, dan juga segera periksa ketika ada keluhan yang meskipun biasa-biasa ya dok, harus segera diperiksakan. Semakin cepat, semakin baik. Semakin cepat, semakin baik. Ya, terima kasih dok sekali lagi kehadirannya kembali. Dokter Heri Raharjo, SPB, dokter spesialis bedah dan anggota ID Palembang. Mudah-mudahan bincang kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, untuk set podcast ini Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel bekerja sama dengan Dekoruma. Dekoruma desain interior rumah untuk mengoptimalkan ruangan Anda. Dekoruma solusi efisien dengan standar kualitas terbaik.